Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radar Fatullah dari kelas 2B absen 9. Dan ini kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aris Satya Sabtro, absen 13. Dan saya Safira Nabila Bilqis, absen 24. Saya Sari Sari absen 25. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi indeks dan dokumen. Bagaimana materinya? Langsung saja ke video berikut ini. Baik, sebelum praktikum kita akan membahas materi terlebih dahulu ya. Dan di sini kita akan mengecek apakah query memanfaatkan indeks di MySQL. Dan untuk mengeceknya kita ada memiliki beberapa langkah yang bisa digunakan. Yang pertama itu menggunakan expand. Nah, jadi kita akan menggunakan expand dengan menjalankan perintah sebelum query yang mau dianalisis. Dan saya akan menunjukkan gimana caranya. Ini contoh query expand. Langsung saja kita copy lalu ke MySQL Yong. Ini ya. Ini langsung saja kita run. Dan hasilnya ini seperti ini. Ini ya. Lalu lanjut, kita sudah berikan apakah ini sudah yang paling nomor cepat ya. Ini sudah nomor cepat. Lalu kita memperhatikan kolom K dalam output explain. Nah, hasil dari explain kolom K menunjukkan indeks yang digunakan. Lalu kalau kolom K ada isinya dengan nama indeks, artinya adalah query menggunakan indeks yang ada. Isinya berarti gini, ada isinya berarti indeks dipakai. Kalau isinya nol, artinya query tidak menggunakan indeks dan mungkin menjalankan full table scan. Gitu. Lalu kita akan periksa kolom titel. Kolom ini menunjukkan seberapa efisien akses yang dilakukan beberapa tipe akses. Yang pertama adalah AL. Ini melakukan full table scan tanpa menggunakan indeks. Yang kedua, indeks. Menggunakan indeks untuk membaca data tanpa filter. Lalu rank, ini menggunakan indeks untuk pencarian dalam rentang nilai. Misalnya seperti ini, between atau lebih dari dan kurang dari. Yang keempat adalah ref. Pencarian dengan indeks untuk sebagian data. Dengan kecocokan sebagiannya. Gitu. Lalu selanjutnya ada cons, href atau unique subquery. Ini penggunaan indeks yang sangat efisien. Berarti query ini melakukan full scan juga. Lalu kita akan pastikan kolom dalam kondisi di where atau join sudah indeks. Supaya MySQL bisa menggunakan indeks, pastikan ya kolom yang digunakan di where, join atau object by sudah memiliki indeks. Kalau tidak ada indeks, MySQL lebih mungkin melakukan full table scan. Lalu kita menggunakan index means. Kalau ada banyak indeks dan mau tes indeks, means seperti use index, force index, atau ignore index. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita coba baca ya kodenya. Langsung saja, jelaskan seperti ini, langsung saja ke nomor selanjutnya. Kita akan memperhatikan penggunaan caching. Apakah MySQL bisa mengoperasikan query dengan caching data yang sering diakses. Menambahkan indeks di kolom yang sering dipakai bisa meningkatkan performa dan membuat indeks lebih sering digunakan. Jadi ini intinya langkah-langkah ini akan membantu memastikan query berjalan cepat dan memastikan indeks itu tersedia. Nah, jadi pertama itu definisi indeks pada database. Nah, apa sih indeks itu? Jadi secara sederhana itu indeks merupakan struktur data tambahan yang dibuat untuk membantu mempercepat pencarian. Bayangkan, sebuah buku besar tanpa data isi, bagaimana kita menemukannya kalau tanpa data isi? Nah, itu akan memakan cukup waktu yang lama. Jadi indeks itu bekerja seperti data isi yang mungkin dalam database untuk menemukan data dengan lebih cepat. Kemudian fungsi dan manfaat indeks itu mempercepat proses pencarian data dalam query, sehingga dapat mempersingkat waktu eksekusi select. Dan kemudian jenis-jenis indeks itu ada primary, unique, full text, dan spatial index. Jenis-jenis indeks. Oh gitu. Full text. Oke. Untuk nomor 2 jenis-jenis indeks di MySQL. Jadi indeks itu ada B3 index. Apa sih B3 index itu? B3 index itu struktur pohon berimbang yang mendukung pencarian dan pengurutan cepat. Kemudian ada hash index, indeks yang menyimpan nilai hash untuk pencarian cepat, tetapi tidak mendukung pencarian range. Kemudian full text index untuk pencarian teks penuh di kolom besar. Kemudian ada spatial index. Indeks yang digunakan untuk data geometris berguna dalam aplikasi DIS. Kemudian cara kerja indeks pada query itu coba kita lihat bagaimana indeks itu digunakan dalam query. Ketika Anda menulis query, MySQL menggunakan indeks itu untuk melompat langsung ke lokasi data. Misalnya nih, tanpa indeks itu database harus memindai seluruh tabel. Jadi dengan indeks ini proses akan jauh lebih efisien. Seperti kita menggunakan peta untuk menemukan kota. Alih-alih itu memeriksa setiap rumah satu persatu. Yang keenam itu ada optimasi query dengan indeks. Bagaimana sih kita caranya mengoptimalkan query dengan indeks itu? Nah, jadi untuk memaksimalkan penggunaan indeks itu kita dapat menggunakan teknik index hiding. Nah, bagaimana caranya? Contoh teknik index hiding. Jadi caranya itu kita menggunakan kode ini, X select from titik penjualan use index, kemudian ini nama indeksnya, kemudian ini tempat indeks yang kita cari. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul kolom-kolom yang sudah kita kasih indeks. Kemudian
ada perintah explain untuk menganalisis bagaimana MySQL itu memproses query dan apakah indeks itu digunakan. Contohnya ini. Jadi explain select bintang from titik penjualan query kode cabang. Ya, cabang mana yang ingin dilihat. Ini dia hasilnya. Ini berhasil, indeksnya itu berhasil digunakan. Bagaimana cara melihatnya? Itu ada di K. Jadi jika nilai K itu 0, itu indeksnya itu gagal atau tidak digunakan. Karena berhubung ini K-nya ada isinya, jadi indeks ini berhasil digunakan. Kemudian monitoring dan planning index. Jadi memantau perform indeks itu sangatlah penting. Dan jika kita ingin melihat indeks yang ada itu, kita bisa menggunakan show index. Dan jika kita ingin menganalisis query, kita gunakan explain. Jadi jika indeks itu tidak sering digunakan, lebih baik itu kita memodifikasi atau bisa menghapusnya juga. Selanjutnya, yaitu indeks pada MySQL. Yang pertama, tipe indeks. Deskripsinya, struktur berbasis pohon biner untuk pencarian dan pengurutan data. Tipe datanya semua tipe, tapi seringkali menggunakan integer dan varchar. Untuk penggunaannya, yaitu pencarian urut atau rentang nilai, misalnya kondisi sama dengan Bedouin. Kelebihannya yaitu mendukung pencarian rentang dan pengurutan data. Untuk kekurangannya kurang optimal pada hasil pencarian langsung di data besar. Yang kedua, hash index. Deskripsinya menggunakan fungsi hashing untuk pencarian cepat. Tipe datanya cocok untuk tipe data varchar dan integer. Penggunaan ideal pencarian langsung nilai tertentu misalnya sama dengan. Kelebihannya sangat cepat untuk pencarian langsung, kekurangannya tidak mendukung pencarian rentang atau pengurutan. Full text index. Deskripsinya indeks khusus untuk pencarian teks, kata atau frasa. Tipe datanya varchar dan teks. Penggunaannya untuk pencarian teks yang kompleks. Kelebihannya efisien untuk pencarian teks, kekurangannya hanya efektif untuk teks, tidak cocok untuk tipe data lain. Yang terakhir, spatial index. Deskripsinya untuk data spasial atau geografis. Tipe datanya geometri seperti poin dan poligon. Penggunaannya yaitu pencarian berbasis koordinat atau jarak. Kelebihannya mendukung pencarian geografis seperti penghitungan jarak. Kekurangannya hanya bekerja pada label MyISAM dan tipe data spasial. Persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, semua jenis indeks bertujuan mempercepat pencarian data. Untuk perbedaannya, yaitu tipe data yang didukung, penggunaan ideal, bergantung pada kebutuhan, misalnya pencarian langsung, teks, dan geografis. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu tiap indeks sesuai konteks penggunaannya. Selanjutnya, langsung saja ke langkah-langkah indeks yang efektif, yaitu identifikasi kolom yang sering digunakan dalam query. Langkah awalnya, perhatikan kolom-kolom yang sering digunakan dalam kondisi seperti where untuk menyaring data, join untuk menggabungkan tabel, order by untuk mengeluarkan data, group by untuk mengelompokkan data. Contohnya, jika sering mencari data berdasarkan tanggal transaksi seperti ini, maka buatlah indeks untuk kolom tersebut. Jika data sering difilter berdasarkan kode cabang atau kode produk, buat indeks-indeks pada kolom tertentu atau kolom itu. Yang kedua, pertimbangkan jenis query yang akan digunakan. Jika menggunakan query tentang waktu misalnya ini, maka indeks pada kolom tanggal transaksi akan mempercepat pencarian data dalam rentang ini. Jika sering menggunakan kombinasi filter, misalnya dengan kode cabang, kode kasir, atau kombinasi kolom, maka indeks tambahan pada kolom bisa meningkatkan kinerja. Yang ketiga, buat indeks pada kolom dengan kebutuhan pencarian spesifik. Fokuskan pada kolom yang sering digunakan untuk menyaring data yaitu where, mengurutkan data yaitu order by, contoh pembuatan indeksnya yaitu ini, maka akan mempercepat pencarian berdasarkan tanggal transaksi. Yang keempat, gunakan kombinasi indeks yaitu composite index jika dibutuhkan. Jika query sering menggunakan lebih dari satu kolom dalam kondisi where, pertimbangkan membuat composite index. Contohnya, jika sering mencari data berdasarkan kode cabang dan kode produk, maka gunakan sintak ini. Keuntungannya, query akan lebih cepat jika menggunakan kedua kolom tersebut dalam kondisi where, atau hanya dalam kolom pertama yaitu kode cabang. Yang kelima, pilih kolom dengan kardinalisasi tinggi. Kardinalitas yaitu jumlah nilai unik pada suatu kolom. Prioritas indeksnya yaitu buat indeks pada kolom yang memiliki banyak nilai unik, misalnya kode item. Kolom seperti ini akan lebih efektif di indeks dibandingkan kolom dengan nilai yang berulang seperti status, contohnya hanya memiliki dua nilai yaitu aktif dan tidak aktif. Yang keenam, yaitu gunakan explain untuk menguji penggunaan indeks. Setelah membuat indeks, gunakan perintah explain untuk memastikan indeks tersebut digunakan oleh database. Contohnya ini, maka hasilnya dari explain akan menunjukkan apakah query menggunakan indeks atau masih melakukan full tab scan, yaitu membaca semua data di tabel. Nomor 7, perhatikan ukuran tabel dan frekuensi perubahan data. Jika tabel DT penjualan 1 sangat besar atau sering diperbarui dengan operasi insert, update atau delete, terlalu banyak indeks bisa memperlambat kinerja. Setiap indeks akan memerlukan waktu tambahan untuk diperbarui ketika ada perubahan data. Kemudian, nomor 8, evaluasi dan optimasi secara berkala. Lakukan pemantauan untuk mengevaluasi kinerja indeks. Kita bisa menggunakan show index from DT penjualan untuk melihat indeks yang ada. Analisis apakah indeks yang telah dibuat masih relevan atau perlu dihapus. Kemudian, contoh implementasi indeks pada tabel DT penjualan. Dan kita menggunakan query contoh seperti yang digambar. Kita bisa membuat indeks pada kode cabang dan tanggal transaksi sebagai composite index karena kedua kolom tersebut sering digunakan bersama dalam kondisi where. Create index cabang transaksi on DT penjualan. Kita bisa membuat indeks pada kode cabang dan tanda transaksi sebagai composite index karena kedua kolom tersebut sering digunakan bersama dalam kondisi where. Create index cabang transaksi on DT penjualan jika query hanya menggunakan kode produk dalam kondisi where dan dapat
menambahkan indeks terpisah untuk kode produk. Kemudian, tipe-tipe indexing. Yang pertama, use index adalah untuk meminta MySQL untuk menggunakan satu atau lebih indeks tertentu saat menjalankan query, tetapi tanpa memangsanya, seperti contoh di bawah. Yang kedua, force index memaksa MySQL untuk menggunakan indeks tertentu. Jika indeks yang ditemukan tidak sesuai dengan kolom digunakan dalam kondisi where, MySQL mungkin masih melakukan full table scan. Kemudian yang nomor 3, ignore index, menginstruksikan MySQL untuk mengabaikan satu atau lebih indeks tertentu, sehingga MySQL memilih indeks lain atau melakukan full table scan jika tidak ada indeks lain yang sesuai. Contoh sintaksnya di bawah. Seperti yang di bawah. Kemudian, cara kerja indexing. Indexing memungkinkan untuk memberikan masukan langsung kepada MySQL mengenai pilihan indeks. Saat menggunakan indexing, MySQL akan mengikuti instruksi tersebut dalam mengeksekusi query, meskipun mungkin ada pilihan indeks lain yang lebih disukai oleh query optimizer. Dan indexing umumnya digunakan untuk situasi di mana query optimizer MySQL tidak memilih indeks yang optimal, seperti saat MySQL melakukan full table scan padahal ada indeks yang seharusnya dapat digunakan. Kemudian contoh indexing. Yang pertama, menggunakan use index. Kita bisa menggunakan use index untuk menyarankan MySQL menggunakan indeks tertentu, misalnya IDX Jabang. Pada query ini, MySQL akan mempertimbangkan penggunaan indeks IDX Jabang dalam pencarian data. Jika query memiliki kondisi pencarian lain yang relevan dengan indeks lain, MySQL mungkin memilih untuk tetap menggunakan indeks tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan force index. Indexing force index dapat digunakan jika kita ingin memaksa MySQL menggunakan indeks tertentu, misalnya IDX tanggal transaksi, meskipun MySQL mungkin akan memilih indeks lain secara otomatis. Kemudian yang nomor 3, menggunakan ignore index. Jika kita ingin menginstruksikan MySQL untuk mengabaikan indeks tertentu, misalnya IDX Jabang, kita bisa menggunakan ignore index. Dalam contoh ini, MySQL akan mengabaikan indeks IDX Jabang saat menjalankan query. MySQL kemudian dapat. Yang pertama kita membuat tabel data penjualan itu untuk query-nya pertama create tabel data penjualan. Lalu untuk kolomnya itu tanggal transaksi dengan format datetime default 0 dan kode cabang ini memakai format varchar dan nilai 10 dan kode kasir varchar nilai 10 juga, kode item varchar nilai 7, kode produk varchar nilai 12 dan jumlah pembelian ini memakai integer dengan nilai 11. Lalu nama produk varchar dengan nilai 50, harga produk ini integer dengan nilai 5 dan untuk key tanggal transaksi kode cabang kode produk. Ini membantu mempercepat pencarian berdasarkan kombinasi 3 kolom dan tanggal transaksi kode cabang kode produk berguna ketika query melakukan pencarian berdasarkan ketiga kolom tersebut secara bersamaan. Dan untuk key tanggal transaksi IDX, tanggal transaksi menggunakan kolom transaksi yang berarti pencarian yang hanya melibatkan kolom ini akan lebih cepat. Nah, ini sukses ya. Langsung saja kita refresh. Lalu kita lihat tabelnya, ya ini sudah ada DD penjualan. Lalu lanjut ke insert nilai. Untuk di sini kan kita akan menginsertkan nilai dari TR penjualan ke DD penjualan. Jadi kita akan menyalinkan nilai tabel ini ke DD. Dengan insert into itu juga menyalin lalu mengseret data tanggal transaksi kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian dan nama produk. Kode produk ini dari TR penjualan ke DD penjualan. Langsung saja kita run. Nah, langsung sukses kan. Lalu kita langsung kita refresh dulu aja. Kita refresh. Kita cek. DD-nya ini sudah ada ya. Ini sudah ada nilainya. Lalu langsung saja kita menghitung jumlah data dengan select count bintang from DD penjualan. Jadi perintah select count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris yang ada di dalam tabel DD penjualan. Gitu. Langsung saja ya kita run. Nah, untuk jumlahnya pertama ini ada ini 403.43724 gitu. Di sini kita memiliki tabel TR penjualan kan, yang berisi data transaksi penjualan. Nah, tujuan kita adalah menyalin data ini ke tabel DD penjualan dan memodifikasi tanggal transaksi agar sesuai dengan tahun yang berbeda. Nah, pertama-tama ini kita akan memasukkan data untuk tahun 2009 dengan menambahkan 1 tahun ke tanggal transaksi asli. Di sini kita akan menggunakan query. Nah, query-nya ini kita memakai insert into DD penjualan yang digunakan untuk menambah data. Kemudian select date add pada tanggal transaksi interval 1 tahun. Di sini fungsi date add menambahkan 1 tahun ke kolom tanggal transaksi. Kemudian di dalamnya itu akan menyalin kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian, nama produk, harga produk yang dari tabel TR penjualan. Kemudian select count bintang from DD penjualan itu digunakan untuk menghitung jumlah total baris di DD penjualan. Kita coba jalankan. Sekarang, nah ini menunggunya agak lama karena datanya itu juga banyak. Jadi loadingnya itu tergantung ada berapa data di tabel itu. Nah ini sudah berhasil. Lalu kita coba lihat select count bintang from DD penjualan. Nah di sini ada 875.448 kolom. Jadi itu masih sedikit lah. Biasanya itu ada 1 juta, 2 juta. Nah kemudian kita lakukan lagi untuk insert data 2010 dengan cara yang sama, cuma bedanya itu intervalnya 2 tahun. Kita run. Oke, berhasil.
Kita lihat apakah bertambah kolomnya. Nah, di sini angkanya berubah, jadi kita berhasil menambahkan. Lalu ada lagi untuk data 2011, jadi bertambah 1 tahun lagi, jadi totalnya 3 tahun. Kita run. Oke, berhasil. Kita coba lihat kolom yang ada di DT penjualan. Nah, ini kurang lengkap. Kita coba lihat. Nah, bertambah menjadi berapa ini? 1.750.000-an. Nah, di sini ada lagi ternyata. Jadi nambah lagi. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Nah, menambah menjadi 2 juta. Lagi kita run dulu. Oke, berhasil. Kita jalankan. Nah, tambah menjadi 2.600.000. Jadi intinya untuk setiap kali selesai melakukan insert itu, kita gunakan select count untuk memverifikasi jumlah data. Jadi kita tahu berapa jumlah datanya dan membantu memastikan bahwa semua data tersalin benar. Untuk melakukan pengujian menggunakan query besar atau berat, menggunakan query select untuk mengambil kode cabang, kode kasir dengan inisialisasi minimarket dengan menjumlahkan jumlah pembelian dikali harga berlaku cabang menggunakan alias jumlah. MS harian menggunakan alias MH, data penjualan menggunakan alias minimarket. Yang ini berisi harga produk yang berlaku setiap harinya. Yang data penjualan berisi data penjualan yang dilakukan. Sedangkan yang where, kode ini untuk menyesuaikan harga yang berlaku dengan tanggal transaksi penjualan. Dan kode cabang sama dengan kode cabang, yaitu memastikan data harga berhasil diambil berdasarkan cabang yang sama. Sedangkan kode produk dan kode produk, yaitu menyelaraskan harga produk berdasarkan produk yang dijual. Lalu mengambil bulan pada tanggal transaksi yaitu Maret, dan mengambil tahun juga pada tanggal transaksi yaitu 2008. Dan mengelompokkan data berdasarkan kode cabang dan kode kasir pada inisialisasi minimarket. Hasilnya akan seperti ini. Lalu, kita membuat indeks. Untuk create index, yaitu membuat indeks pada tabel dengan nama IDX cabang. Dan indeks dibuat pada kolom kode cabang di dalam tabel DT penjualan. Untuk IDX produk, sama, membuat indeks IDX produk pada kolom kode produk di tabel DT penjualan. Yang tanggal transaksi, membuat indeks IDX tanggal transaksi pada kolom tanggal transaksi di tabel DT penjualan. Hasilnya akan seperti ini. Yang MH yaitu dari MS harian, yang TP yaitu dari tanggal transaksi. T-nya kenapa 0? Maka tidak ada, ya sedangkan dengan tanggal transaksi maka ada. Selanjutnya, kita akan menambah indeks dengan menampilkan rencana eksekusi dan mencari semua data di tabel DT penjualan pada kolom kode cabang bernilai dengan cabang 39. Coba hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menambahkan indeks dengan membuat indeks untuk meningkatkan performa query dengan nama indeks yang dibuat yaitu ini. Dan indeks dibuat pada kolom kode cabang pada tabel DT penjualan. Jika kita run, hasilnya akan sukses. Kita akan coba lagi dengan query yang tadi. Hasilnya akan berubah.